أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Bapak-bapak sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha wa balagha 40 sana qala a'udzina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala bil walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Berlindung diri dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada saat mereka sudah menjadi baligh, memiliki umur yang sudah cukup, hingga mereka sampai kepada umurnya yang melebihi 40 tahun ke atas. Arba'ina sana, umur 40 tahun ke atas. Maka hendaklah mereka berdoa kepada Allah, kepada Rabb-nya, agar mereka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka hidayahnya, petunjuknya, dan mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersyukur kepada Allah, kemudian mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya hendaklah mereka memperbaiki amal ibadahnya, dan hendaklah mereka mempersiapkan anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Terusnya hendaklah mereka bertaubat kepada Allah, dan hendaklah mereka sudah bisa memastikan, menjadikan diri mereka menjadi seorang muslim Islam yang sebenar-benarnya Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kita hormati Ketua BKM Masjid Al-Barakah Timur Indah, Kota Bengkulu. Yang kita hormati bapak-bapak para pengurus masjid, Bapak Imam Bilal Gharim dan Khatib Masjid Al-Barakah. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib menjelang isya, insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dihimpun oleh Allah di rumah Allah, di masjid yang sangat-sangat kita cintai di dunia ini. Kemudian nanti tentu kita berharap kepada Allah, bermohon pada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar nanti di yaumil akhirah kita kembali dihimpun oleh Allah di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Jannatul Naim. Amin
ya rabbal alamin. Pertama dan terutama sekali, mari Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita begitu sangat banyak nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita. Terutama adalah nikmat kesehatan yang sebagaimana yang tadi disampaikan. Pertama, sehat jasmani kita. Ya, makan kita masih lemah, Pak. Ya, tidur juga nyenyak. Di samping nyenyak, tidur itu mudah tidur nih, Pak. Ya, apalagi di masjid yang kita cintai ini, nampaknya siapa yang paling sehat? Ngapa Ustaz? Mana yang nanti tertidur, itu yang paling sehat itu. Ya, ya Bu ya. Mana yang tertidur itulah yang paling sehat. Ya. Walaupun ini merupakan cara ciri-ciri khas Indonesia. Indonesia itulah umat Muslim terbesar di dunia. Dia punya ciri khas tersendiri. Di antaranya, ya, umat Muslim Indonesia itu dia bisa tidur sambil duduk. Itu kelebihan yang diberikan Allah ke kita. Ya. Kemudian setelah itu besok pagi keluarnya lancar, Pak. Ya, lancar. Tidak ada gangguan, Pak. Saya itu bersering kali ke rumah sakit, ya. Kadang sekali sebulan gitu ya, ceramah pada orang-orang yang dalam dirundung oleh penyakit, Pak. Begitu banyak macam penyakit yang saya lihat. Salah satunya adalah yang sedang kita nikmati pada saat ini. Satu ketika nanti dia akan menjadi sebuah penyakit. Ya, yaitu yang tadi disampaikan, keluarnya lancar besok pagi, tidak ada masalah. Baik air besar, yang buang air besar maupun buang air kecil, gratis, Pak. Nah, lancarnya gratis pula. Alhamdulillah. Kalau di rumah sakit tuh, Bu, itu sudah dibayar. Sekali buang air besar 1 juta lebih. Buang kecil, ya, buang air kecil itu sampai 600-700 ribu satu kali kencing. Nah, ini penyakit, Pak. Alhamdulillah kita masih sehat, lancar, ya, tidak ada masalah. Ya, itu sehat jasmani kita. Rohani kita sehat, Pak. Yang kedua, ya, rohani kita sehat. Kesehatan rohani yang sudah memberikan dorongan kepada kita. Banyak sesungguhnya orang, saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di sekitar masjid ini, tapi belum sampai kepada tingkat yang kedua ini. Mungkin jasmaninya sehat, tapi rohaninya belum. Ya. Nah, orang-orang yang berjamaah ke masjid, suka duduk di masjid, suka menghadiri majelis-majelis ilmi, ya, suka bersilaturahim. Inilah orang-orang yang memiliki kesehatan rohani. Tertarik dia dengan hal-hal yang seperti ini, Pak. Wa dinul haq wa dinun nasihat. Senangnya dengarkan nasihat itu senang, Pak. Ya, mendengarkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dia senang. Mendengarkan ancaman, ya, peringatan nazira dari Allah Subhanahu wa taala, mereka takut mereka, Pak. Ya, karena kabar gembira itu selalu berdampingan dengan peringatan. Basyira wa nazira. Kabar gembira dan peringatan-peringatan Allah. Orang-orang yang memiliki kesehatan rohani, maka dua persoalan ini mereka sangat menikmatinya. Ya, diberikan peringatan oleh Allah, walaupun itu sangat menakutkan, tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena diingatkan Allah. Itu. Kemudian yang ketiga, sehat ekonomi kita, Pak. Nah, ekonomi kita sehat. Ya. Ustaz, apa yang ketiga ini lah yang tidak pernah sehat, Ustaz, umpama ada barangkali yang seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan cak mano pun juga, enak. Bagaimanapun, enak. Kadang-kadang kita lihat, oh itulah sehat nian ekonomi. Begitu kita tanya ke dalam,
Kita langsung nanya kepada yang bersangkutan, katanya, woi belum, masih kurang. Masih juga merasa kurang. Masih merasa kurang. Padahal sudah sekian banyak ya hartanya, ya, tapi masih merasa kurang. Jadi tidak ada ukurannya, Pak. Ekonomi itu tidak ada ukurannya. Ya, tapi untuk kita seorang Muslim, ya, tentu kita sangat menikmati ini. Sehat jasmani, sehat rohani, dengan demikian ekonomi akan nyusul aja itu, Pak. Akan menyesuaikan itu. Ya, kembali susah juga, Pak. Ekonomi sehat, banyak harta, rumah kontrakan sekian pintu, kebun sawit sekian hektar. Tapi makan ditakar, Pak. Tak boleh lebih daripada ada takaran tadi, digram, dikiloi. Lebih dikit tak boleh. Tak lemak juga nampaknya, Pak. Walaupun banyak pitis, banyak harta, tapi nak makan tidak bebas. Untuk apa duit banyak tu? Enak, kalau sampai bini nyampe orang tak ada gunanya tu, Pak. Kalau sampai begitu kan, sampai 4 orang bininya, Pak. Tapi badan tak sehat, tak ada gunanya tu. Ya. Jadi Bapak Ibu dinda Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, selawat dan salam kita doakan agar selalu Allah curahkan pada arwahnya Habibullah uswatun hasanah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dinda Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ahqaf ayat 11 sampai ayat 13 yang tadi disampaikan kita jadikan sebagai landasan dari ceramah singkat kita pada malam hari ini, yaitu menjelang sholat Isya berjamaah. Bapak Ibu dinda Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan kita yang sangat panjang. Ada sebahagian perjalanan itu terminalnya sudah kita lewatkan. Setiap terminal yang sudah kita lewatkan, tidak akan pernah lagi kita akan balik ke sana, Pak. Itu perjalanan hidup seperti itu, Pak. Tidak akan pernah lagi kita balik ke belakang. Kembali kepada terminal itu tidak akan mungkin lagi. Tidak bisa. Ya, coba kita lihat, Pak. Dalam ayat kan disampaikan Allah seperti itu. Ya ayyuhan nas, innaka kad'un ila rabbika kadham famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Ya. Yang menyampaikan kepada kita bahwa sungguhnya perjalanan kita sangat panjang. Banyak terminal-terminal yang akan kita lalui. Nah, untuk kita yang ada di masjid pada saat ini, ada sebagian yang sudah kita tinggalkan, Pak. Dan tidak akan mungkin lagi balik ke situ. Pertama adalah alam rahim. Ya, terminal yang pertama. Sebelum kita masuk kepada terminal yang kedua, yang disebut dengan terminal alam kandungan, yaitu kandungan orang tua kita, ibu kita, yang lamanya 9 bulan 10 hari. Nah, itu. Kemudian kita lewatkan itu, lanjut kita berjalan ke terminal yang selanjutnya, yaitu kehidupan dunia ini. Berapa lama Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tergantung dengan bagaimana kesepakatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berada di alam kandungan. Kita sudah menaikkan MOU kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Banyak macamnya. Ada di antaranya jodoh, ada di antaranya rezeki, ada di antaranya umur, ada di antaranya takdir. Ya. Jadi kalau ibu kini menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, itu takdir, Pak. Kalau ada juga yang, kalau umpamanya ada yang miskin, itu juga takdir. Ya. Ada kita mendengar hasil dari kerja keras, Ustaz. Wallah, ya, wallahu alam. Belum tentu.
Ya. Coba kita lihat tukang becak, Pak. Cak mano kurangnya dia bekerja keras. Ya, sampai keringatan. Tapi tidak kaya. Makanya kaya dan miskin itu adalah takdir. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diantaranya yang kita sepakati dengan Allah pada saat kita berada di alam kandungan. Setelah ditekan, sudah setuju kita dengan tadi, maka kita dilahirkan, Pak. Ada di antaranya pada saat di alam kandungan tadi hanya melihat dunia ini saat saja. Itu kesepakatan dengan Allah, Pak. Ya Rabb, ya Tuhan, saya hanya ingin melihat dunia itu sebentar. Jadilah ya Allah. Jadi macam mana? Kau dalam alam itu? Tidak. Diamlah. Lahirnya ke dunia ini, Pak. Begitu dia lihat dunia ini, kemudian dia langsung meninggalkan dunia ini. Tapi ada juga sebagian yang sampai kepada sekian bulan. Ya, tergantung dengan kesepakatan tadi. Dan ada juga seperti apa yang disampaikan Allah di dalam ayat yang tadi disampaikan. Sampai memiliki umur yang cukup. Sejak mereka balik, ya, sampai berumur 40 tahun ke atas. Nah, kita masuk di situ tuh, Pak. Kita masuk di situ. Ya, balik sudah kita lewatkan. Tak mungkin lagi ibu yang cak ini balik gadis lagi. Tak mungkin itu, Pak. Bapak-bapak yang sudah tua cak iko, yang muka sudah mulai keriput segala macam, ya, sesak napas sudah terasa, tidak akan mungkin lagi balik cak semana-mana kita waktu muda, tidak mungkin. Ya, karena sudah ditinggalkan itu, terminalnya sudah kita tinggalkan. Tidak mungkin balik lagi. Ya, setelah kita masuk ke terminal dunia, nak masuk lagi ke alam kandungan, itu juga nak balik, kan tidak akan bakalan bisa, Pak. Ya, tidak akan bisa. Jadi setiap yang kita sudah jalani, itu tidak akan bisa kita lewatkan. Maka disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis yang cukup populer, I'tamil khams ilan khams. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Itu pasti itu, Pak. Bu, pasti kita jalani itu. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Waktu kita kecil atau waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu kecil sudah kita lewatkan, tinggal lagi di waktu tua. Ya. Waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Mungkin sebahagian sudah kita tinggalkan, Pak. Waktu lapang ini. Ya, yang artinya tidak ada masalah. Nak ke mana kita ada masalah? Lapang nian. Mungkin sebagian sudah kita tinggalkan ini, sebagian masih ada. Ya. Kemudian waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Tidakkah selama-lamanya kita ini sehat, Pak, Bu? Tidakkah selamanya sehat? Ya. Kenapa Ibu dan ada selalu ada pasangan-pasangannya. Sehat, pasangannya sakit. Hidup, pasangannya mati. Jadi kalau ada seandainya ada penyakit, ada yang kita rasakan dan sebagainya dalam bentuk dalam kesehatan tubuh kita, tidak ada masalah. Dan bahkan Bapak Ibu Ta'ala ada sebahagian yang menyampaikan bahwa ya, penyakit-penyakit yang kita derita itu adalah bahagian bagaimana kita dalam membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa melalui penyakit-penyakit yang kita derita. Ya. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala Ayub alaihi wasallam yang dulu dengan begitu luar biasanya penyakit yang ditanya, pada akhirnya bagaimana, Pak? Ditempatkan oleh Allah di tempat yang dimulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah melalui berbagai macam penyakit tadi. Jadi jangan mengeluh, Bu, Pak sekalian. Kalau kita sakit dan sebagainya, jalani saja. Obat, ya, berobat, jalan. Dan ikuti dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian waktu kita hidup sebelum datang waktu kematian. Disampaikan ya, berpasangan.
Ada orang yang mati itu mereka takut, Pak. Takut mati. Jadi kalau ada kita, Pak, yang takut mati, maka jangan. Kalau takut mati, maka jangan hidup. Jangan hidup, Pak. Kalau takut mati itu. Ya? Ini kadang-kadang bicara tentang masalah kematian, banyak yang takut. Apa yang dibayangkannya, Pak? Nolah, bagaimana di alam kubur. Dibayangkan. Kenapa? Karena tidak siapnya mereka menghadapi itu. Yang menyebabkan manusia itu takut dengan kematian, karena mereka tidak siap, Pak. Tapi kalau siap, tidak ada masalah. Ya, Rasulullah sampaikan, al-mautu babun, kata Allah. Kematian itu adalah pintu yang pasti kalian akan melaluinya. Pintu apa dimaksudkan? Pintu untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Ya, ke terminal yang selanjutnya. Karena setelah dunia ini siapapun manusianya pasti akan melalui itu. Pasti akan melalui pintu itu, Pak. Siapapun. Presiden pasti lalu itu, Pak. Tak mungkin tidak bisa, tidak akan lalu itu. Pintu itu. Ya. Polisi, tentara dan sebagainya, mungkin ya yang lain-lain, preman, ya. Akan bisa lari dari kematian? Tidak bisa. Karena itu sebuah pintu. Ya. Baik itu pintu menuju kebajikan maupun pintu menuju keburukan. Ya. Untuk orang-orang yang beriman, kematian itu adalah berjalannya mereka dari nikmat Allah yang sedikit di dunia ini, Pak. Ya, kan dikit di dunia ini. Kalau kita Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nikmat dunia ini, tidak mungkin tidak bisa kita mengatakan itu adalah satu kenikmatan. Ya. Enaknya, nikmatnya tempat kita tidur. Mungkin bisa mijit sendiri. Spring bed tadi, ya pakai mijit sendiri, Pak. Di setel dengan cuacanya. Berapa kita ndak tadi? Yo luar biasa nikmatnya, Pak. Mewahnya luar biasa. Tapi sampai kapan? Sampai kita tidur. Kalau dem tidur, dia lagi, Pak. Tidak kita rasakan lagi itu. Karena tidurnya orang miskin dengan tidur orang kaya itu tidak jauh beda, Pak. Sama itu. Ada bedanya. Apa bedanya, Pak? Tidak ada beda. Tidur orang kaya tetap memejamkan matanya, Pak. Meninggalkan kehidupan dunia ini. Orang miskin juga macam itu. Ya. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kita lihat. Ya. Jadi ada terminal yang sudah kita lewatkan dan ada yang akan kita hadapi. Jadi tidak ada itu, Bu, Pak sekalian. Ya. Yang menyebabkan kita takut dengan kematian itu adalah ketidaksiapan kita. Tapi kalau seandainya kita siap, maka tidak ada masalah. Seperti yang tadi, menuju perjalanan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Ya. Tapi kalau seandainya tidak siap seperti itu tadi, yang mereka takut tadi, maka mereka berjalan dari azab Allah yang sedikit di dunia ini kepada azab Allah yang lebih besar di yaumil akhirah. Nah, itu langsung mereka akan lalui, Pak. Akan rasakan. Mulai dari sakratil mautnya. Bukan sampai, begitu sampai dikubur, tidak, Bu. Tapi dari sakratil mautnya sudah dirasakan Allah. Ya, yang dua ini. Yang senang ataupun yang sakit tadi. Yang susah tadi. Ya, yang husnul khotimah dan su'il khatimah. Dua itu cuma, Pak. Pintu kematian itu. Ya. Yang husnul khotimah kita lihat, Pak. Subhanallah, Masya Allah. Ya. Mereka bagaikan tidur saja, Pak. Ya.
Sambil sujud, waktu dia sujud solat malam, dia kembali kepada Allah. Pada saat dia berdoa kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Gitu. Pada saat dia tertidur, dia kembali kepada Allah. Tak ada masalah. Dan wajahnya tidak memperlihatkan sebuah masalah yang terjadi dengan dirinya sendiri. Tidak. Tapi wajahnya bersih. Wajahnya berseri. Bercahaya. Senang kita melihatnya, Pak. Dia orang-orang usul timah seperti itu, Pak. Melihat dia sudah berjalan sakatil mautnya, wajahnya itu kita melihatnya senang, Pak. Senang kita melihat wajahnya itu. Oh ya Allah, alangkah bersih wajahnya. Ya. Ya. Seakan-akan tersenyum dia. Nah, itu orang tadi, Pak. Ya. Tapi kalau seandainya su'il khotimah tadi, Pak, menakutkan wajahnya tadi. Kenapa? Coba kita lihat di dalam surah apa tuh? Nauzubillah. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikata. Surah Al-Anfal ayat 50. Ya. Kalaulah sekiranya diperlihatkan kepada manusia bagaimana orang-orang kafir itu menjalani sakatil mautnya, Pak. Mereka tidak akan sanggup melihatnya. Tidak akan sanggup. Dan manusia yang sedang menjalani itu juga tidak mengabarkan ke kita. Tidak nyampaikan. Tapi dia menjalani sendiri. Ada tak, Bu? Sepanjang perjalanan hidup kita. Kecuali Rasulullah, Pak. Kalau Nabi itu mengabarkan. Menyampaikan kepada Jibril. Menyampaikan kepada Israfil. Malaikat maut. Ya. Cak mano dia merasakan kematian itu. Proses terjadinya sakatil maut itu dia mengkabarkan. Sakit kata beliau. Sakit. Saking sakitnya dia berdoa kepada Allah. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW berdoa. Jangan ini dirasakan kepada umatku. Wahai ya Allah ya Rabb. Sakit sakatil maut itu, Pak. Jangan dirasakan ke kita sebagai umatnya. Nah, makanya kini Bapak Ibu Ta'ala kita perhatikan. Banyak yang lupa dengan itu. Coba kita perhatikan, Pak. Ada orang mati, Pak. Enak. Kita tanya, apa yang mati? Kecelakaan. Kenapa dia mati? Penyakit gula, diabetes. Ya. Kenapa dia mati? Gantung diri. Ya. Nah, seperti itu kita bicara tadi. Sehingga Bapak Ibu kita dilupakan dengan bagaimana sakatil maut itu sesungguhnya bagi orang-orang yang kufur tadi. Manusia tidak akan sanggup melihat, Pak. Tidak akan sanggup menyaksikan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya dalam mengeluarkan rohnya tadi, nyawanya tadi, itu wajah mereka ditampar, Pak. Dan kuduk serta punggungnya dipukul sekuat-kuatnya, Pak. Untuk apa? Untuk mengeluarkan rohnya, nyawanya tadi, Pak. Nah, dalam kondisi yang sangat sakit seperti itu, maka merangai kita, Pak, kadang-kadang. Nah, memperlihatkan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebagian daripada aib kita, keburukan kita. Makanya, Pak, habis sebelum kita menyelesaikan solat kita, terutama pada tasawuf yang terakhir itu, jangan sampai hamidum majid saja. Lanjutkan dengan doa kepada Allah. Ya, apa doanya? Doa yang sangat mudah, tersusun rapi. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi azabid dunya wa azabil yaumil qiyamah atau yaumil akhirah. Wa fitnatil mahya wa na'udzubika wa fitnatil dunya atau mahya, kehidupan pada saat kita ninggalkan dunia ini. Artinya itu dalam sakatil maut, Pak. Ya, mohon pada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita. Menutup keburukan kita pada saat itu. Dan qoblal maut, setelah kematian itu. Allah tutup aib kita, keburukan kita. Apa contohnya, Pak? Kalau pada sakatil maut, akan ragam, merangai kawan. Ya, la ilaha illallah, dibimbing oleh Pak Imam. Menangai kawan, Pak. Sesuai dengan keburukannya.
Dijawablah Bapak Ibu Taala dengan satu kata yang sangat aneh. La ilaha illallah. Apa kecilnya? La ilaha illallah. Lah nak mati Pak, balak 6 juga yang dingin. Kenapa? Itu keburukannya. Sampai jam 5 subuh masih di situ juga. Saban hari cak itu. Sampai mati Pak. Sakatil maut melangai kawan. Kenapa melangai? Ditampar oleh malaikat tadi, dipukul wajahnya, ditampar wajahnya. Makanya banyak yang pesong Pak. Tak kenal lagi. Oi, apa yo koyo ni ni? Apa yo kok? Apa koyo Pak Budi atau apa yo ni Pak Budi kok? Kenapa malah lain wajah tu Pak? Lah pesong. Wajahnya sudah menakutkan Pak. Kenapa? Ditampar. Dipukul kuduk dan punggungnya. Ya. Walau taro isyatawaffal ladzina kafarul malaikat yadribu wujuhahum wa adbarahum. Wa zuqu azabil harim. Demikian dirasakan kepada mereka bagaimana itu azab yang sangat dekat. Dan nunggu-nunggu lama Pak. Mulai dari setelah itu sudah dirasakan azab tadi. Maka doa tadi seperti itu. Ya, mohon pada Allah supaya kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan nanti di yaumil akhirah. Mohon pada Allah agar kita ditutup keburukan kita, Pak. Kan banyak keburukan kita. Ada yang suka mancing Pak Imam. La ilaha illallah. Nah, ngangkek-angkek tangannya, Pak. La ilaha illallah. Tapi tangannya main, Pak. Ini yang mancing ini Pak. Dari jam 4 sore sampai besok hari Pak. Bungkus nasi kawan. Solat idak sebagai macam idak. Berkepanjangan jangan seperti itu. Hati-hati itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan orang di masjid Pak. Bapak ini apa gawainya? Main burung Pak. Ada Pak. Juga. Nanti kalau sudah tatil maut, nah cak itulah ya Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Main burung. Itu Pak. Ya. Ibu-ibu juga. Yang suka ghibah, yang suka gunjing. La ilaha illallah. Panjang bibir ni keluarmu. Ada. Ngapa? Suka bicarakan orang lain. Pesta itu Bu, itu pahalo. Kita diundang wajib kita mendatanginya. Setiap yang wajib pasti ada pahalanya. Itu Pak. Kita datangi. Tapi kadang-kadang jangankan nanti di yaumil akhir kita nikmati pahalanya, kadang-kadang sampai di rumah aja tidak, Pak. Kenapa? Lah digugurkan pahala tadi. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu dalam pengajian ibu-ibu itu. Ibu-ibu kalau pergi pesta jangan sama kawan, dewean baik. Kalau sudah punya kawan, sudah selesai itu. Mulai cerita kawan. Mulai segala yang di alat pesta tadi Pak diceritakan itu. Diceritakan Pak. Mulai dari apa yang tadi makan. Waktu acara selesai Bu, tadi kita dipersilakan makan dah. Di cak mana? Ya sampailah saya tadi Bu, ada semangkuk di depan saya itu. Buah-buahan. Terus sambil Bu, sampai 10 buah banyaknya. Alangkah banyaknya Bu, dah malu aku. Bukan masalah malunya Bu. Jadi cak mana? Saya ambil sebuah patah, sampai 10 buah patah galuh Bu. Nah, apa itu? Tipis-tipis nih irisannya. Ini kami. Ini Bu. Itu. Itu kawinnya. Ya, makanya jangan berpasang-pasangan Bu. Balik dewek bela. Ya. Nah itu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu di dunia itu. Ya, masih ada kehidupan itu, Bu. Di akhir hidup itu, Pak, maksudnya.
Waktu kita sudah meninggalkan dunia ini, Pak, masih berada kita di dunia, dimasukkan ke alam kubur, dimasukkan ke liang lahat, Pak. Tidak baca masuk tubuh kita tadi. Lah diukur badan tadi, Pak, 2 meter panjangnya. Ya, ditambah 10 cm ke atas, 10 cm ke bawah. Panjang tadi, lahat tadi. Dimasukkan, logikanya kan masuk, Pak. Karena ditambah panjang tadi. Tapi begitu dimasukkan ke dalam, tidak masuk. Ngapa gawenya? Ibu yang punya pagar di rumah. Pagar rumah. Di sebelah barangkali itu anak yatim, fakir, miskin dan sebagainya. Ya. Nah, setiap setahun bergeser kabar tadi, Pak. Pagar tadi. Bergeser manjang ke sebelah. Ngambil hak orang lain. Hati-hati. Hati-hati ngambil bukan hak kita itu. Nanti waktu dimasukkan ke kuburan sampai detik ini, Pak, itu betul-betul banyak terjadi. Makanya kalau ada seperti itu, makanya Pak, orang itu ditutup dengan kain apa itu? Ditutup dengan apa itu? Tempat ngubur kan. Kalau udah baca itu dia tutup kemudian tutup lempapan rek. Dah masuk ke dalam, timbun dengan tanah. Enggak baca masuk. Nah, maka kalau itu terjadi dengan kita, alangkah malunya kita, Pak. Atau barangkali Bapak Ibu Taala ada yang lain-lain daripada itu yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bau jasad kita yang sudah sangat luar biasa busuknya. Dan macam-macam lagi yang lain, Pak. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Maka tadi berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi azabid dunya wa azabil yaumil qiyamah wa fitnatil mahya wa fitnatil qablal maut wa na'udzubika min masyahid dajjal. Mohon pada Allah supaya kita diselamatkan Allah dari belailan dajjal laknatullah. Dajjal itu ada 2 versi tafsir ulama, Pak. Yang pertama memang dajjal nian, makhluk yang diciptakan oleh Allah yang akan menyebabkan orang-orang beriman ini akan menjadi kafir. Turun dari langit. Dajjal itu makhluk. Kemudian yang kedua, dajjal itu sifat manusia, tabiat. Ya, perangai manusia yang terjadi di akhir zaman. Nah, mohon pada Allah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dibelai oleh dajjal laknatullah ini. Baru salam kita, Pak. Ya, dalam sholat kita tadi. Baru salam. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam persoalan-persoalan yang tadi sampaikan, ini yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Mu'az bin Hanbal, sahabat Rasulullah. Ya. Persoalan-persoalan dalam hidup yang tadi sampaikan tadi, ya. Yang sampai ke terminal alam kubur yang kita lalui. Nah, untuk menyelamatkan kita itu Bapak Ibu ada 3 disampaikan Rasulullah kepada Mu'az. Yang pertama Bapak Ibu Allah SWT berdoa kepada Allah supaya kita selalu dibimbing oleh Allah. Kita selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, Pak. Yang kedua, agar kita dibimbing oleh Allah SWT untuk menjadi hambanya yang bersyukur, yang tasyakur, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, ini yang sangat menarik, Pak. Allah bimbing kita untuk memperbanyak ibadah kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Biasanya kita tahajud barangkali 2 rakaat, Pak. Ada kita ini tahajud 2 rakaat. Ada tak, Bu? Woi. Bu. Ada tahajud 2 rakaat, 2 rakaat ada tahajud. Ada saya mendengar, Pak, yang 2 rakaat. Kita tinggalkan itu. Kita perbaiki. Ikuti sunnah Rasulullah. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang selalu dekat, yang selalu berada di samping Rasul. Apa kata beliau? Salatnya Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan sama. Baik itu yang 11 maupun yang 23. Mana yang enggak? Saya yakin yang paling banyak yang 11 itu, Pak. Rasul-rasulnya. Enak, yang 11 itu masih panjang juga nampaknya. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Itu tahajud, Pak. Tahajud yang maruja itu.
Atau 20 tahajud, 3 witir. Asalnya agak lama itu ya 20 tu kan. Ya, agak lama itu. Nah, mungkin agak setuju kita yang pertama tadi. Saya juga macam itu, Pak. Kalau ada kecil Nabi yang lebih disingkat daripada itu, yang situ saya pakai. Tapi tidak ada. Enak yang tahajud tu. Cuma yang 11 rakaat itulah yang paling singkat. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita perbaiki amalan kita. Ya. Yang biasa kita belum ke masjid, ajak orang-orang tadi. Kita perbaiki untuk berjamaah ke masjid. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan pada akhir nanti, pada saat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita meninggalkan dunia ini dari nikmat Allah yang sedikit kepada nikmat Allah yang lebih banyak yang Allah janjikan kepada kita sebagai hambanya yang beriman dan beramal soleh semasa hidup ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.